Apa kabar pemirsa? Kita berjumpa dalam Warta Parlemen, informasi aktual seputar parlemen bersama saya Vera Indriani. Dalam upaya untuk memperbaiki tata kelola minyak dan gas bumi Indonesia dari sektor hulu hingga hilir, serta untuk mewujudkan ketahanan dan kedaulatan energi nasional, Komisi 7 DPR RI berupaya untuk mempercepat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Komisi 7 DPR mengadakan kunjungan kerja spesifik ke Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menggali masukan dan aspirasi dari pemerintah Provinsi Yogyakarta dan Sivitas Akademika Universitas Gadjah Mada terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi. Anggota Komisi 7 DPR Hari Purnomo berharap draft mengenai revisi Undang-Undang tentang migas ini segera diharmonisasi di Badan Legislasi DPR RI. Hari Purnomo mengatakan rancangan undang-undang tentang migas ini akan menjadi landasan hukum yang kuat dalam menangani seluruh persoalan terkait minyak dan gas bumi di Indonesia. Ia menegaskan negara harus memiliki otoritas yang kuat dalam mengatur dan memanfaatkan migas sebagai ujung tombak perekonomian nasional. Mudah-mudahan pemikiran kita ini akan bisa diharmonisasi oleh Baleg dengan kaitannya dengan undang-undang lain yang sudah ada maupun yang akan juga garap oleh Baleg supaya kita bisa melahirkan undang-undang yang betul-betul valid, ya, tidak lagi membuat kontroversi. Dan pada gilirannya undang-undang ini akan bisa melahirkan manfaat yang terbaik untuk negara bangsa. Anggota Komisi 7 DPR RI, Eni Maulani Saragi, mengatakan Komisi 7 DPR RI terus mengupayakan agar rancangan undang-undang tentang migas ini dapat segera terselesaikan, guna mengatur persoalan krusial seperti pengelolaan sektor hulu migas. Eni menambahkan pengesahan rancangan undang-undang tentang migas ini nantinya diharapkan dapat menjadi payung hukum yang jelas dalam mengatur tata kelola migas dan menjaga kestabilan regulasi sehingga dapat menarik para investor. Sumber energi kita terlalu menipis, tidak ada yang baru. Kita ingin investor itu mau membangun tempat-tempat baru. Nah, ini bagaimana? Nah, ini yang kita atur sedemikian rupa supaya bisa menarik investor. Karena mungkin dengan undang-undang yang sekarang itu masih belum, investor belum menarik gitu. Payung hukumnya juga. Makanya kita ingin cepat menyelesaikan supaya mereka bisa masuk. Dari Yogyakarta, Siva Fauzia, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah terlibat aktif dalam upaya pelestarian dan pengembangbiakan hewan langka di tanah air. Pemerintah juga perlu mendorong partisipasi masyarakat dalam program konservasi dengan melakukan sosialisasi dan pembinaan terhadap masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi konservasi. Komisi 4 DPR RI melakukan kunjungan spesifik ke Provinsi Bali dalam rangka menggali masukan dan aspirasi terkait pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Pada kesempatan tersebut, tim Komisi 4 meninjau salah satu kawasan konservasi alam milik PT Kasianan Bali Elephant Camp yang terletak di kawasan wisata di Ubud, Bali. Anggota tim Komisi 4 sangat antusias mengamati dan berinteraksi dengan anak gajah yang berhasil dikembangbiakan secara alami. Tulang madu yang langka pun berhasil dikembangbiakan di sini. Ketua Komisi 4 DPR RI Edi Prabowo mengatakan kawasan konservasi gajah di Ubud ini bisa menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia dalam melakukan pelestarian dan pengembangbiakan hewan langka. 2 yang sudah lahir, 2 lagi akan lahir. Dan saya pikir ini perlu kita jadikan contoh dan perlu juga didukung oleh pemerintah apa-apa yang masih kurang. Sebagai misal tadi ada masukan dari perusahaan ini. Jadi di samping mengelola binatang, hewan, beliau juga bagaimana melakukan pendekatan dengan masyarakat setempat, memberikan pembinaan beternak, bertani dan sebagainya. Anggota Komisi 4, Bagus Adi Mahendra Putra, mengatakan pemerintah perlu memberikan dukungan terkait upaya pelestarian hewan langka ini, termasuk dari aspek anggaran. Masyarakat juga perlu dilibatkan dalam upaya konservasi ini dengan cara sosialisasi dan pembinaan yang intens dari instansi terkait, sehingga masyarakat mendapat manfaat dari program konservasi yang dijalankan.
Kalau saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada PT Kasianan Bali Elephant Camp ini, karena ini pentingnya pemerintah harus bermitra dengan swasta. Jadi kalau swasta kan dia tidak terbelenggu dengan peraturan-peraturan dalam pengelolaan dana. Jadi dia bisa ekspansi sebesar-besarnya. Tinggal sekarang bagaimana peran pemerintah menunjang kegiatan ini. Itu yang saya rasa. Dari Provinsi Bali, Heriadi melaporkan untuk TVR Parlemen. Badan Keahlian Dewan DPR RI menegaskan dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang, DPR selalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan memberi masukan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar telah mengakomodasi semua kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Ditemui usai menerima audiensi delegasi DPRD Kota Surabaya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta baru-baru ini, Ketua Badan Keahlian Dewan atau BKD DPR RI, Johnson Raja Guguk, mengatakan dalam setiap pembahasan rancangan undang-undang, DPR selalu mengundang dan mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dan menyampaikan masukan agar undang-undang yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi semua kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Terkait pembahasan rancangan undang-undang tentang kepalang merahan, Johnson menjelaskan rancangan undang-undang ini masih dalam proses pembahasan dan kajian komprehensif. Mengingat begitu banyaknya persoalan dan permasalahan yang harus diakomodir oleh undang-undang ini. Masukan terhadap RUU kepalang merahan. Nah, kita sudah sampaikan bahwa RUU ini sekarang ini sedang dalam proses. Nah, sekarang ini kan pemerintah sudah mengajukan ke DPR dan tentu saja itu nanti akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang sudah ada di DPR. Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Agustin Poliana, berharap rancangan undang-undang kepalang merahan bisa segera diselesaikan dengan mengingat waktu pembahasan yang sudah memasuki kurun waktu 12 tahun sejak tahun 2004. Pada dua simbol yang diharapkan menjadi kepastian bahwa mereka pakai simbol apa, cross atau bulan sabit. Nah, ini kan menjadi pertanyaan tersendiri bagi teman-teman Palang Merah di Surabaya khususnya. Kehadiran kami dari Surabaya berharap bahwa kalau sudah ada regulasi yang mengatur tentang kepalang merahan, mereka ruang geraknya sudah jelas diatur secara detail bahwa ada undang-undang yang mengatur. Ajib Caniago dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Warta Parlemen, saya Vera Indriani, sampai jumpa pada episode berikutnya.